Selamat datang di channel YouTube Thinker. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat akun Google yang bisa kalian lakukan di laptop ataupun di komputer, yang mana akun ini nanti bisa kalian gunakan untuk berbagai keperluan secara online. Sebelumnya, saya pernah memposting video mengenai cara membuat akun Google Gmail tanpa menggunakan verifikasi nomor HP. Sampai saat itu, cara tersebut masih efektif digunakan untuk pendaftaran akun di Google. Namun, setelah kurang lebih 5 hari dari video tersebut tayangkan di YouTube, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 yang lalu, entah kenapa tiba-tiba video tersebut dihapus oleh pihak YouTube dengan alasan terdapat adanya pelanggaran pada konten yang saya buat tersebut. Saya berencana untuk meremake dan mengupload ulang videonya, namun sayangnya cara pendaftaran akun Google seperti yang saya bagikan di dalam video tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan karena pihak Google sudah mengupdate sistem keamanannya dengan cara yang terbaru, yakni mengharuskan kepada setiap penggunanya untuk melakukan verifikasi nomor HP apabila ingin mendaftar dan membuat akun Google. Caranya seperti apa? Mari kita simak. Langsung saja setelah kalian membuka tampilan Google seperti ini, pada pojok paling kanan atas kalian bisa pilih login. Atau apabila seandainya sudah terdapat akun lain yang terpasang pada Google tersebut, kalian bisa pilih foto profilnya, kemudian pilih tambahkan akun lain. Setelah tampilan halaman login terbuka, kalian bisa pilih buat akun dan kemudian pilih untuk penggunaan pribadi saya. Pada halaman ini terdapat form yang harus kalian isi seperti nama depan, nama belakang, nama pengguna untuk email yang kalian buat, sandi, dan konfirmasi sandi. Kalian bisa isi data-datanya. Pada kolom nama pengguna atau nama email, di bagian bawah kalian bisa memilih nama yang disarankan oleh Google atau kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kreasi kalian. Selanjutnya silahkan buat sandi kalian. Setelah kalian selesai mengisi semuanya, silahkan pilih berikutnya. Nah, perhatikan. Pada bagian ini, sebelum Google mengupdate sistem keamanannya, verifikasi nomor HP ini hanya bersifat opsional saja. Namun saat ini, setelah Google mengupdate sistem keamanannya, semua pengguna yang mendaftar wajib melakukan verifikasi nomor HP. Kalian bisa memasukkan nomor HP kalian di sini. Nomor HP yang kalian masukkan harus nomor HP yang masih aktif, karena Google akan mengirimkan kode OTP ke nomor tersebut, yang mana kode tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pendaftaran. Kemudian pilih berikutnya. Pada halaman ini, silakan masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor HP tersebut. Kemudian pilih verifikasi. Di sini terdapat form lagi yang harus kalian isi, seperti alamat email pemulihan, tanggal lahir, dan jenis kelamin kalian. Silakan diisi data-datanya.
Perhatikan, pada kolom email pemulihan, kalian bisa kosongkan saja jika kalian mau. Namun disarankan apabila kalian memiliki email lain, kalian bisa memasukkannya ke kolom email pemulihan ini. Fungsinya, apabila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan pada akun yang kalian buat ini, kalian bisa memperbaikinya menggunakan email yang sudah kalian masukkan sebagai email pemulihan ini. Apabila kalian sudah selesai mengisi formnya, silakan pilih berikutnya. Kemudian kalian bisa memilih ya, saya ikut. Pada halaman ini, silakan pilih saya setuju. Oke, akun Google kalian sudah jadi dan kalian sudah bisa menggunakannya untuk berbagai layanan Google lainnya seperti YouTube, Gmail, Google Drive, Blog, dan lain sebagainya. Untuk mengeceknya, kalian bisa cek di bagian paling kanan atas, terdapat seperti foto profil dengan huruf inisial nama akun kalian, serta alamat email yang sudah kalian buat di bawahnya. Alamat email ini harus kalian ingat dan kalian simpan agar kalian dapat gunakan kembali apabila ingin login di perangkat yang lain seperti HP, laptop, atau komputer kalian yang lain. Atau kalian bisa juga gunakan untuk membuat akun keperluan yang lain seperti akun game, akun aplikasi belanja online, pendaftaran lowongan kerja, dan lain sebagainya. Untuk foto profilnya, apabila dirasa kurang menarik, kalian bisa menggantinya seperti ini. Di sini, kalian bisa memilih foto profil yang sudah disediakan oleh Google. Atau kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri yang bisa kalian ambil dari laptop atau komputer dengan cara seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Bye.